Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan bersalawat atas Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk mengawali kegiatan belajar kita, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Muqaddimah Tajwid Al-Quran. Definisi tajwid Al-Quran secara bahasa itu artinya adalah tahsin atau memperbaiki. Sedangkan definisi tajwid Al-Quran secara istilah adalah membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana bacaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, dengan cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya, memenuhi sifatnya, dan memperhatikan hukum bacaannya. Secara praktek, tajwid Al-Quran itu hukumnya adalah fardu ain, sebagaimana yang terdapat di surat Al-Muzammil ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai, yang berbunyi, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, yang artinya, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Kemudian, Imam Ibnu Jazari dalam matanya mengatakan, wal akhdhu bitajwidi hatmul lazim. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Man lam yusahihi Qur'ana athim. Siapa yang tidak membetulkan bacaan Al-Qur'annya, maka dia berdosa. Li'annahu bihi ilahu anzala. Karena Allah menurunkannya dengan tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan demikianlah Al-Quran darinya sampai kepada kita. Namun secara teori, hukum tajwid Al-Quran itu adalah fardu kifayah. Maksudnya, jika ada orang yang telah mempelajari tentang tajwid Al-Quran, maka gugurlah kewajiban kita. Namun secara logika, bagaimana kita bisa mempraktekkan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar tanpa mempelajari tajwid Al-Quran terlebih dahulu? Jadi pada intinya, tajwid Al-Quran hukumnya adalah wajib. Kemudian fadilah atau keutamaan dari mempelajari tajwid Al-Quran, yang pertama adalah memberikan syafaat pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi para pembacanya di yaumil akhir nanti. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keutamaan yang kedua, yaitu merupakan amal terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian keutamaan yang berikutnya yaitu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Alladhi yaqra'ul Qur'an
wa huwa bahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang membaca Al-Quran dengan mahir akan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Kemudian, fadilah atau keutamaan yang berikutnya adalah mendapatkan sakinah dan rahmat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa zakarahumullahu fi man 'indah." Tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari kitab Allah kecuali turun atas mereka sakinah dan rahmat serta diliputi oleh malaikat serta Allah sebut di hadapan malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak lagi fadilah atau keutamaan dari mempelajari Al-Quran. Kemudian apa tujuan kita mempelajari tajwid Al-Quran? Tujuannya adalah menjaga lidah agar tidak salah ketika membaca Al-Quran. Kemudian kita akan membahas cara membaca Al-Quran dari segi cepat atau lambatnya. Yang pertama adalah tahqiq. Maksudnya adalah membaca Al-Quran dengan sangat lambat. Yang kedua adalah tadwir. Maksudnya adalah membaca Al-Quran dengan sedang. Dan yang ketiga adalah hadar. Membaca Al-Quran dengan cepat. Berikutnya adalah cara membaca isti'adzah dan cara membaca basmalah. Lafaz isti'adzah ada dua. Yang pertama yaitu A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Kemudian lafaz kedua yang umum kita baca adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, cara membacanya adalah yang pertama, dibaca pelan ketika tilawah dengan pelan. Yang kedua adalah dibaca pelan ketika sendirian meskipun bertilawah dengan suara. Kemudian dibaca keras apabila kita tilawah dengan nada keras dan ada orang lain yang mendengarkan. Kemudian ketika bergantian bisa dibaca oleh yang pertama saja atau bisa juga dibaca masing-masing. Berikutnya adalah lafaz basmalah. Lafaznya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cara membacanya adalah dibaca ketika tilawah di awal surat kecuali pada surat At-Taubah. Kemudian ketika kita tilawah yang dimulai dari tengah surat, boleh dibaca, boleh juga tidak. Nah, berikutnya adalah cara membaca lafaz isti'adzah dan basmalah dalam Al-Quran. Cara yang pertama adalah dipisahkan semua. Pada contoh berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang kedua, disambung semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Cara yang ketiga adalah menyambung isti'adzah dengan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Cara yang keempat, menyambung basmalah dengan awal surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, berikutnya adalah cara menyambung dua surat. Di sini kita contohkan akhir surat Al-Masad dengan awal surat Al-Ikhlas. Cara yang pertama adalah dipisah semua. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Cara yang kedua, disambung semua. Fi jidha hablum min masadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kemudian cara yang ketiga,
menyambung basmalah dengan awal surat. Fi jidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Demikian untuk pembahasan materi pada kali ini. Jika ada yang belum paham, boleh mengajukan pertanyaan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita pada kali ini, mari sama-sama kita membaca doa khatmul Quran dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasirna wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.